Hai guys, welcome back to my channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Agus. Oke, di video sebelumnya saya membahas tentang masalah cara daftar ATM ataupun rekening secara online. Dan kali ini saya akan membahas tentang masalah pinjaman online atau bisa disingkat dengan pinjol gitu ya. Oke, berbicara tentang masalah pinjaman online. Pinjaman online ini mulai dirilis sekitar tahun 2010 hingga sampai saat ini. Tapi masa-masa populer pinjam online teman-teman itu pada sekitar tahun 2017 sampai tahun 2018 ya, gitu ya. Oke, berbicara tentang masalah pinjaman online, sebenarnya ada beberapa keuntungan dan kekurangan teman-teman ya. Berbicara tentang masalah keuntungan, jadi yang pertama memang kalau pinjaman online itu prosesnya sangat mudah teman-teman ya, dibanding dengan pinjaman offline. Jadi kalau pinjaman offline kita harus mempersiapkan berkas, kemudian tenaga dan waktu ya. Kalau secara online kan kita tinggal di rumah gitu ya, mengisi data. Kemudian yang kedua adalah proses pencairan dana itu cepat gitu teman-teman ya. Boleh dikata hitungan jam ataupun hitung hari. Biasanya itu 1 hari kerja sampai 3 hari gitu ya. Oke, kemudian pensyaratannya itu tidak terlalu ribet. Simple. Tidak terlalu ribet karena secara digital semua gitu ya. Kita secara online semua gitu ya. Dan biasanya itu cuma pada intinya adalah KTP gitu ya, kemudian EPP kalau ada gitu kan, kemudian slip gaji ya. Jadi khususnya peserta pekerja dari kantor-kantor itu biasanya itu cepat cair ya oleh kantor karena mungkin ada slip gaji gitu ya. Kemudian foto selfie, sebenarnya itu intinya sih sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah dana yang dicairkan itu bisa digunakan untuk apa saja ya. Jadi beda dengan kalau misalnya seperti KUR ataupun KPR ya, itu kan ditentukan untuk usaha gitu ya. Kalau ini pinjaman online terserah mau digunakan buat apa saja. Nah, itu beberapa keuntungan sebenarnya. Sebenarnya masih banyak nih ya. Kemudian berbicara tentang masalah kekurangannya ya. Kekurangannya nih. Kalau kekurangannya itu biasanya bunganya itu hitungan hari gitu ya. Jadi misalnya kalau pinjam tenornya masanya 1 bulan, kemudian setelah lewat itu udah mulai berjalan tuh ya 1 hari berapa bunganya gitu ya. Dan semakin panjang tenornya itu semakin gede bunganya, semakin gede bunganya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah plafon pinjaman tidak terlalu besar ya. Jadi biasanya itu kalau pinjaman online ya itu tidak terlalu besar gitu ya. Pinjam mungkin dari 10 juta sampai 30 juta ya, ataupun mungkin dari 1 juta sampai berapa juta. Kemudian selanjutnya adalah masa tenor singkat. Jadi memang masanya itu cepat ya, maksudnya tidak terlalu lama gitu ya. Masa waktunya mungkin dari 30 hari sampai 180 hari gitu ya. Oke. Pada tahun 2018 itu pinjaman online ini sangat populer sekali teman-teman. Sehingga disitulah juga banyak masalah-masalah, sehingga pada saat itu banyak yang diposting ke sosial media termasuk di YouTube dan lain-lain ya. Diposting karena adanya beberapa vintage ataupun pinjol ini yang ketika menagih tidak beretika gitu ya, tidak sesuai dengan kriteria dari OJK gitu ya. Jadi pada tahun 2018 itu banyak sekali vintage ataupun pinjol ini, baik dari resmi ataupun yang ilegal ya, mulai dari aplikasi sampai pun situs web. Di OJK sendiri itu ada kurang lebih 300 vintage atau pinjaman online berupa aplikasi ataupun situs yang tidak memiliki izin gitu ya. Dan bahasa kasarnya itu ilegal gitu ya. Dan ini juga saya pernah mencoba teman-teman ya. Saya juga pernah mencoba pinjaman online karena juga penasaran sekaligus mau menelusuri sebenarnya bagaimana seluk-beluknya gitu ya. Oke. Nah, kalau pinjaman yang ilegal ini teman-teman, memang pada tahun 2018 ini banyak sekali yang peminjam ini banyak terlalu meresahkan karena di saat meminjam itu belum cukup waktunya udah ditagih gitu ya, dan cara penagihnya pun ya tidak beretika gitu ya, bahkan sampai mengancam gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus selektif dalam memilih pinjaman online ataupun aplikasi ataupun situs yang terpercaya gitu ya. Nah, oke, karena kita membahas tentang masalah vintage ini, jadi banyak sekali
apa namanya pinjaman online, aplikasi ataupun situs yang tidak resmi secara ilegal. Jadi kita harus benar-benar melihat ya mana yang resmi dan mana yang tidak. Dan pada saat ini tahun 2021 ini sudah banyak apa namanya vintage ataupun pinjaman online ini yang sudah mungkin udah dihapus atau mungkin mereka udah hilang gitu ya. Karena pernah saya juga cari di apa namanya situsnya ataupun di aplikasinya itu udah tidak ada. Tidak tahu kalau misalnya ganti nama gitu ya. Oke. Nah, apa sebenarnya ciri-ciri daripada vintage yang ilegal ini? Apa sebenarnya ciri-cirinya gitu ya, teman-teman? Yang pertama ciri-cirinya adalah tentunya tidak memiliki izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Tidak memiliki izin. Kemudian yang kedua adalah bunganya ataupun denda serta biaya-biaya lainnya itu terlalu tinggi gitu teman-teman ya, terlalu tinggi ya. Kemudian ketiga menagih itu tadi tidak beretika ya, tidak beretika, bahkan sampai ada yang mengancam. Dan ini kita melihat sendiri langsung dari kita bisa melihat dari YouTube sendiri ya, cara-cara penagihannya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara mengakses datanya itu terlalu berlebihan ya, tidak hanya melalui mikrofon ya, kemudian kamera, kemudian lokasinya harus diaktifkan semua ya. Ya, itu tadi, oke. Itu beberapa apa namanya ciri-ciri daripada pinjaman online yang ilegal gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang masalah pinjaman online yang resmi gitu ya. Oke, kalau yang resmi itu yang pertama adalah memiliki situs yang resmi ataupun aplikasi. Jadi tentunya mereka sudah menyiapkan aplikasi ataupun situs resmi yang memudahkan masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terbuka masalah apa namanya masalah bunganya ya, masalah bunga dan biaya-biaya lainnya kalau misalnya ada gitu ya, dijelaskan secara rinci. Kemudian yang ketiga tentunya sudah memiliki izin dari OJK. Kemudian selanjutnya adalah kantor yang jelas. Jadi ada kantornya gitu ya. Kalau dulu tuh waktu saya mulai juga minjam online gitu ya. Jadi saya tanya kantornya itu tidak, dan saya cari juga di internet itu tidak ada kantornya yang jelas di mana gitu ya. Oke. Kemudian pembayarannya kalau yang resmi ini tuh dimudahkan, tidak ribet gitu ya. Sudah ada virtual account ya. Cara pembayaran itu sangat mudah sekali ya. Kemudian yang ketujuh kemudian yang selanjutnya adalah biaya-biaya penalti yang lebih awal gitu ya. Dari itulah beberapa ciri-ciri yang pinjaman yang online secara resmi gitu teman-teman. Oke. Jadi pada intinya adalah pinjaman online memang sangat itu juga penting sebenarnya teman-teman. Karena terkadang memang kita itu butuh dana dadakan gitu ya. Nah, kalau online ya kan tidak terlalu ribet gitu ya. Ya, kita kemudian cepat cair gitu ya. Memang ada masanya di mana kita butuh dana gitu ya. Cuman teman-teman juga harus memikirkan ini masalah bunganya gitu kan tadi ya. Kemudian juga harus selektif mencari pinjol ataupun aplikasi ataupun situs resminya gitu ya. Yang resmi yang memiliki izin dari OJK. Nah, itu seperti itu teman-teman. Sehingga nantinya ketika meminjam tidak banyak masalah gitu ya. Oke. Jadi dulu tuh saya juga pernah kerja ya teman-teman ya di kota ya, salah satu perusahaan ya. Oke. Jadi waktu itu karena keseringan saya browsing ya. Kemudian juga waktu itu kebetulan saya memang butuh dana pada saat itu ya. Entah saya udah lupa gitu ya. Sehingga saya cari-cari coba-coba buka di Play Store gitu ya. Saya tulis pinjaman dana ya. Pinjaman dana itu banyak sekali aplikasi yang bermunculan teman-teman. Dan waktu itu kan saya belum tahu mana yang ilegal, mana yang resmi gitu ya. Akhirnya beberapa aplikasi itu saya download, saya pernah coba dan banyak yang berhasil. Cuman itu cepat saya berhenti teman-teman karena itu tadi masa waktunya itu cuma 1 bulan dan belum cukup 1 bulan. Ini pengalaman saya, belum cukup 1 bulan, baru 28 hari ataupun baru 27 hari udah ditagih gitu teman-teman ya. Dan ketika lewat 1 hari itu wah luar biasa cara menagih itu tadi, tidak beretika gitu ya. Oke.
Jadi itu sedikit pengalaman ya teman-teman, dan ternyata memang banyak sekali. Oke, jadi kalau kita melihat dari baik melalui aplikasi ataupun situs resmi itu banyak sekali pinjaman online gitu ya. Oke, itu sedikit pengalaman ya. Dan waktu itu jadi kalau misalnya pinjaman online ini itu sangat mudah bagi mereka yang kerja-kerja misalnya di kantor, itu sangat mudah sekali karena ada slip gajinya kemudian ada kantornya. Cuman kalau misalnya telat bayar atau bermasalah gitu ya, nanti kantornya dihubungi gitu, ditelepon terus pakai nomor kantor kan, jadi gimana gitu, jadi risih kan. Jadi kalau ditagih kantornya ditagih ya itu kan gimana. Jadi teman-teman harus selektif, harus betul-betul mencari yang resmi gitu ya. Nah itu sedikit pengalaman ya teman-teman ya. Tapi sekarang mungkin udah banyak yang ini karena mungkin OJK sendiri sudah mungkin memperhatikan hal ini, dan yang bersangkutan tentang hal ini mungkin sudah mencari situs-situs yang ilegal gitu ya. Oke, seperti itulah. Oke. Jadi itu sedikit pengalaman ya. Jadi kalau minjam online itu mungkin tenornya sedikit sekali waktunya teman-teman ya, sehingga kalau misalnya ada bermasalah itu kantornya langsung ditelepon bla 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 bla. Itu udah sedikit pengalaman. Oke.